Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan proposal sosialisasi bahaya Styrofoam dan pengenalan alternatif mealbox bagi UMKM kuliner sebagai upaya mendukung Sustainable Development Goals di daerah Jabodetabek. Bersama saya Denan Ferdiansyah akan menemani perbincangan kali ini dan saya tidak sendiri di sini. Bersama partner saya, silakan Kak Putri untuk memperkenalkan diri. Saya perkenalkan nama saya Putri. Saat ini saya memiliki usaha berjualan seblak di daerah Pondok Pinang. Yang pertama kali akan saya sampaikan kenapa pada akhirnya memilih Kak Putri sebagai narasumber pada kali ini itu tentang background ceritanya sih. Menarik banget karena pada dulunya dia itu berjualan seblak menggunakan styrofoam. Namun kali ini dia memilih untuk mencari alternatif lain lah, yaitu dengan menggunakan mealbox. Nah, nanti kita akan ulik lah gimana ceritanya hingga akhirnya dia bisa menggunakan mealbox seperti ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Kak Putri. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan banyak orang juga sih. Apa sih alasan utama pedagang menggunakan styrofoam sebagai bahan dasar kemasannya? Ya, begini ya Mas, kalau ditanya kenapa diri saya pakai styrofoam, yang jelas alasan utamanya itu karena murah dan praktis. Dan yang penting pada waktu jualan itu laku, terus kemasannya ringan, gampang didapat, dan menurut saya dulu tuh harganya sangat Nah, terjangkau. ya, ya. Bener sih itu kayak mudah didapat, cuman kan di sisi lain ada bahaya juga ya yang kita tahu kayak bagi alam juga bahaya karena kan dia tuh susah diurai gitu ya, apalagi buat diri sendiri. Kalau misalkan buat makanan yang panas ataupun berminyak takutnya kayak bercampur gitu, jadi zat kimianya berpindah dari styrofoam ke makanan dan itu bahaya juga. Tapi mengenai bahaya tadi, Kak Putri itu sadar gak sih tentang bahaya penggunaan styrofoam yang berlebihan itu? Al bahayanya ya, jujur awal kurang begitu kepikiran tentang bahayanya. Taunya Oke. cuma soal sampah plastik yang susah terurai. Tapi lama-kelamaan setelah lihat berita di TV dan makin banyak orang membahas masalah lingkungan, saya mulai sadar kalau penggunaan styrofoam yang berlebihan itu memang berdampak buruk bagi bumi kita. Nah, dari situ akhirnya Kak Putri memutuskan nih untuk akhirnya ganti kemasan, gitu Ya, Kak. iya betul. Karena ngerasa juga kan saya bertanggung jawab buat menjaga lingkungan kita kan. Jadinya ya Mhm. udah deh kita ganti ke mealbox yang lebih ramah lingkungan. Oke, baik-baik. Ini mungkin pertanyaan lebih mendalam lagi. Aku pengen tahu sih Kak, kayak sebelum beralih itu apa sih yang menjadi pemicu utama Kak Putri hingga akhirnya beralih menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan seperti sekarang ini? Awalnya karena keinginan untuk lebih sehat dan ramah lingkungan sih. Di sisi lain, beberapa pelanggan itu kayak mulai bertanya-tanya soal kemasan kita, terutama karena kita sajikan makanan panas langsung dari styrofoam, langsung di styrofoam. Mhm. Terus mereka juga khawatir tentang bahaya yang ditimbulkan. Dari situ Mhm. saya kan mulai berpikir bahwa kekhawatiran pelanggan itu benar. Mhm. Saya jadi makin peduli sama bahaya styrofoam ini. Mhm. Akhirnya setelah saya mencari tahu lebih dalam tentang bahayanya, saya memutuskan untuk ganti kemasan. Wah, menarik banget nih Kak Putri. Nah, sekarang kan berarti udah berhasil banget tuh ya peralihan antara menggunakan styrofoam hingga akhirnya menggunakan mealbox seperti sekarang ini. Nah, dari peralihan tersebut pasti ada tantangan yang dihadapi oleh Kak Putri dong. Nah, aku pengen tahu nih Kak, apa sih tantangan utama dalam peralihan ke kemasan tersebut? Boleh diceritain Kak mungkin Kak? Tantangan utamanya jelas sih soal biaya ya, Kak. Oke. Karena kemasan ramah lingkungan itu jujur rata-rata itu emang mahal dari Hmm. agak lebih mahal dari styrofoam. Awal-awal saya sangat terasa di modalnya. Selain Oke. itu, mencari supplier dengan stok stabil dan harga bersaing itu juga nggak mudah. Oke. Saya sempat bingung mencari kemasan alternatif yang tepat, terutama untuk menjaga ketahanan dan kualitas makanan. Bagus. Tapi saya kepo juga sih mengenai ini. Kan sekarang udah pakai mealbox nih. Dengan adanya biaya yang agak mahal gitu, terus juga mencari supaya yang agak susah. Ada nggak sih pertimbangan lain hingga akhirnya tuh Kak Putri ya udahlah pakai mealbox aja daripada styrofoam gitu. Selain dari yang tadi ya, yang perihal ramah lingkungan atau lebih sehat di badan, ada nggak sih
keuntungan lain gitu ketika menggunakan box daripada styrofoam. Kalau keuntungan lain sih lumayan terasa ya Kak. Yang paling jelas tuh citra usaha saya jadi Hmm, lebih positif. iya iya masuk akal masuk akal. Pelanggan, pelanggan jadi lebih percaya dan sepertinya lebih loyal karena tahu kita peduli terhadap lingkungan. Beberapa kali juga ada yang memberikan testimoni positif tentang kemasan baru ini. Selain itu, saya jadi lebih semangat jualan, ada kepuasan batin karena ikut berkontribusi untuk hal yang lebih baik. Alhamdulillah menarik banget nih teman-teman untuk diikuti dan dimaknai lah mengenai perjalanan dari Kak Putri dari yang awalnya menggunakan styrofoam yang mana kita tahu bahaya banget kalau misalkan penggunaan styrofoam secara masif gitu ya bagi lingkungan maupun bagi tubuh kita sendiri. Dan terbukti dari tantangan-tantangan tersebut, Kak Putri bisa menghadapinya lah hingga akhirnya dia sukses untuk menjalani bisnis sekarang ini menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Nah, mungkin bisa di-share Kak Putri untuk tips atau saran yang Kak Putri bisa bagikan lah kepada pengusaha UMKM lainnya yang masih berjuang nih untuk beralih dari kemasan styrofoam ke kemasan yang lebih ramah lingkungan. Mungkin boleh di-share Kak? Oke. Untuk teman UMKM yang masih ragu beralih, coba mulai dari yang kecil dulu. Misalnya kita jualan minuman, bisa menawarkan gelas yang bisa dipakai ulang atau mencari cup yang lebih mudah terurai. Mhm. Coba cari informasi sebanyak-banyaknya soal alternatif kemasan. Jangan hanya Oke. dilihat dari harga, tapi juga kualitas dan ketersediaannya. Oke. Dengarkan masukan dari pelanggan, karena mereka yang langsung merasakan dampaknya. Terakhir, jangan takut untuk mencoba dan berinovasi. Mungkin awalnya ada tantangan, tapi kalau kita punya niat baik, pasti ada jalan keluarnya. Ingat, perubahan kecil dari kita semua berdampak besar untuk Oke, terima kasih Kak Putri. Jawabannya sangat-sangat berkesan bagi saya pribadi dan mungkin akan bisa sangat dimaknai oleh pejuang UMKM di luar sana yang masih ragu untuk beralih dari kemasan styrofoam ke kemasan yang lebih ramah lingkungan seperti meal box yang tadi kita bahas. Nah, mungkin itu saja sih Kak Putri pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Sangat mudah dimengerti dan sangat menarik background cerita dari Kak Putri. Tapi sebelum saya tutup, ada beberapa yang pengen saya katakan, yaitu yang pertama, Styrofoam memang penggunanya itu masih masif banget, khususnya dijumpai pada pedagang kaki lima. Dinilai yang pertama mudah didapat, terus juga harganya relatif murah. Dengan alasan itu, pedagang kaki lima masih memfavoritkan Styrofoam sebagai bahan kemasannya. Namun, di sisi lain, bahaya mengintai terhadap alam maupun diri sendiri. Makanya harus ada langkah yang diambil, yaitu mengganti Styrofoam dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Nah, mungkin benar apa yang tadi dikatakan Kak Putri, pelanggan itu bisa diutamakan. Ya, apapun masukan dari pelanggan, dicerna dulu, baiknya apa yang bisa dilakukan. Karena kan produk kita pada akhirnya akan dinikmati sama pelanggan. Jadi, nggak ada salahnya juga untuk mendengarkan pelanggan. Lalu, jangan lupa untuk cari-cari informasi begitu sebanyak-banyaknya tentang alternatif kemasan. Kayak tadi Kak Putri juga kan mencari informasi tuh mengenai mailbox, di mana sih suppliernya, harganya gimana, apakah ada keuntungan lain gitu yang bakal didapatkan Kak Putri selain tadi selain lebih sehat, lebih apa gitu lebih menjaga lingkungan, apa sih keuntungan lain yang bisa didapatkan gitu. Kayak contohnya tadi kan kalau Kak Putri bilang citra usahanya itu bisa lebih positif begitu. Maka dari itu harus ada usaha lah untuk segera mengganti kemasan styrofoam ke kemasan mailbox. Semoga terinspirasi dan sekian. Terima kasih.